Sebenarnya kalau mau jadi generalis, kan sekarang mikir, this aku spesialis. Nah, memang kalau di struktur organisasi yang paling tinggi adalah generalis CEO ya. Jadi memang ya kalau kita belajar admin, sebenarnya kita sudah seperti CEO kecil. CEO-nya Indonesia nggak tahu nggak apa karir pertamanya? Tahu coba. Admin. Jadi benar dari admin ya Kenapa sih kita ngomongin beli baju padahal katanya mau kupas tuntas karir, tapi mungkin kalau dihubung-hubungin masalah perbelanjaan baju ini sebenarnya juga bisa menghadirkan karir untuk kita karena ada industri yang namanya industri retail dan fashion. Nah, sekarang aku mau langsung panggil kakak kita, kakak Indonesia, kakak expert Indonesia yang nanti juga mungkin akan ketemu teman-teman kalau teman-teman bergabung di Indonesia, yaitu Kak Ardi. Selamat malam Kak. Halo, selamat malam semuanya. Ini seru nih ngomongin belanja baju. Kayaknya belanja baju sesuatu yang dekat dengan kehidupan Kak Ardi kah? Banget, biasanya kalau udah beli baju satu, udah warna hijau, kayaknya cakep, maunya beli baju warna hitam, merah, mungkin ada yang beda, ungu kali ya, sama putih. Jadi kayaknya kalau beli baju tuh kayak pengen punya warna yang macam-macam. Sekali cocok langsung beli banyak. Solusi ya, bener. Apakah itu yang bikin Kak Ardi tertarik kerja di dunia fashion atau retail? Nah, sebenarnya itu antara kecemplung sama akhirnya rezekinya ke situ itu. Terus memang sebenarnya emang suka banget sama fashion sebelumnya. Dan akhirnya ternyata rezekinya itu di fashion. Dan cukup lama aku kerja 3 tahun di dunia fashion, walaupun lebih banyak di online, pernah juga di mall-mall juga. Cuman akhirnya memang salesnya paling besar ada di fashion. Di fashion yang online maksudnya. Di fashion yang online. Benar. Iya, kayak nggak pernah mati ya kayaknya ya fashion yang online. Oke, mungkin sedikit kali aku memperkenalkan Kak Ardit nih siapa sih? Bukan hanya Kak Ardit yang suka beli baju satu lusin berbeda warna. Tapi ternyata passion Kak Ardit terhadap fashion agak ribet ya. Fashion pada fashion ini membawa Kak Ardit berkarir sebagai HR dan GA industri retail dan fashion dan sekarang kemudian di pendidikan ya di sekarang terakhir karirku baru aja di dunia pendidikan kurang lebih 5 bulan sih. Oke, tapi sebelumnya sempat lama di dunia di retail fashion. Di retail dan fashion karena passionnya tentang fashion. Jadi ikutan gitu kan. Fashion. Menarik. Ini kalau kita boleh lihat nih ya teman Asia jejak karir yang terakhir dari tahun 2012, udah agak nggak usah disebut ya. Nggak usah disebut. Kayaknya kelihatan umurnya. Agak malu saya. Kelihatan nih umurnya ya. Tapi kalau dilihat nih banyak banget ngurusin HR dan juga GA, affairs ya. Iya benar. Sebenarnya dulu kuliahnya apa sih Kak? Nah dulu kuliahnya itu kebetulan aku di Politeknik Negeri Jakarta. Mungkin kalau zaman dulu banget sebelum tahun 98 itu Politeknik UI. Nyoba akhirnya masuknya ke administrasi niaga, program studinya administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Nah benar, 3 tahun diploma, baru aku lulus langsung kerja, belum lulus bahkan belum wisuda udah langsung kerja di Indofood. Jadi emang yang ditampilkan itu teman-teman itu yang karir HR, tapi sebelumnya 3 tahun, selama 4 tahun awal ya, 3-4 tahun awal itu sebagai bisnis analis. Saya kelihatan muda ya Kak ya? Yang berkesan baru lulus. Sebenarnya lebih lagi ya. Semoga nggak kelihatan ya. Kalau teman Nesya kan mau ngelamar kerja biasanya jangan dibanyak-banyakin. Kalau aku dikecil-kecilin. Biar tetap muda ya. Biar tetap laku. Itu tips guys. Tips ya teman-teman. Kalau pengen ngelamar kerja, pekerjaan magang, kuliah kan tambah-tambahin. Saatnya pengalaman kerjanya makin banyak. Betul. Kita counting lah ya. Masih Gen Z tuh, aku masih Gen Z. Biar berasa Gen Z. Oke, di Indofood. Jadi kemana-mana. Di Indofood baru setelah itu kayaknya aku butuh karir dan refreshing lah ya. Dan akhirnya masuk ke dunia BUMN, konstruksi. Nah di situ aku juga pernah jadi PR sekitar 3-6 bulan, lalu pindah ke ISO, dan akhirnya dari proses assessment aku di HR sampai sekarang.
Jadi kayak jalur Tuhan kali ya rezekinya udah akhirnya dipilih ke situ. Tapi fun fact-nya emang pada saat habis lulus administrasi yang paling sebel adalah administrasi. Semua pas buka waktu masih koran ya kelihatannya umurnya ya. Jadi masih ngeliat koran ya. Jadi masih ngeliat koran administrasi gitu ya. Ternyata semua jurusan bisa ngelamar. Cuman memang kita yang anak admin sudah tahu paham pekerjaan admin yang akan dikerjakan nantinya. Nanti mungkin setelah ini kakak bisa lebih lihat slide berikutnya, kita akan bahas lebih dalam ya. Tapi ngomong-ngomong soal admin Kak, karena di Temanesia ini banyak banget yang minatnya di admin. Nah benar. Dan juga kalau kita ngelihat lowongan pekerjaan kan admin banyak banget dan selalu dibutuhkan. Dan kayaknya itu bisa jadi apa ya? Dipercaya oleh banyak orang, malahan belajar yang banyak karena ngajarin banyak hal. Nah, aku pengen tahu sih sedikit, karena kan Kak Ardit yang mengawali dari dunia admin kan itu dia. Apa sih keterampilan-keterampilan yang didapat pada saat dulu di kuliah ataupun pada saat menjadi admin di profesi yang memang untung deh dulu saya jadi admin gitu, jadi terbekali sampai sekarang. Nah, sebenarnya itu memang pada saat awal kesel ya pas lulus. Kalau ada admin, semua pendidikan latar belakang pendidikan itu bisa nge-apply. Tapi sebenarnya itu akan kelihatan kompetensinya buat kita yang memang kuliah dari administrasi. Atau pernah belajar? Pernah belajar di administrasi, karena di administrasi itu kita belajar semuanya. Nah, belajar semuanya berarti bisa tahu semuanya. Nah, dari situ kita bisa kompetensi jadi lebih luas. Dan sebenarnya bisa nge-apply kemana aja. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau mau jadi generalis kan sekarang gitu ya. Generalis apa spesialis? Nah, gitu. Jadi memang generalis. Jadi kalau di top karir itu memang kalau di struktur organisasi yang paling tinggi adalah generalis CEO ya. Jadi memang ya kalau kita belajar admin, seenggaknya kita sudah seperti CEO kecil. Nah, iya kan, bener kan? CEO-nya Telanesia tahu nggak apa karir pertamanya? Aku nggak tahu, coba. Admin sales. Wow. Jadi bener dari admin, gue nggak bohong. Mudah-mudahan ya, jadi CEO ya. CEO saya karirnya admin. Admin sales ya. Admin, begitu dunia kuliahnya juga sama tentang. Saya nebak-nebak takutnya salah. Kayak sesuatu tentang usaha bisnis dan. Oh gitu ya. Adminnya agak cocok. Jadi yang bikin usahanya akhirnya admin. Balik lagi. Bener. Dulu berkarir dari admin sampai jadi CEO. Wow, keren. Kita balik ke fashion, aku mau nanya sedikit ke teman-teman. Balik ke fashion ya. Sebelum kita semua melamar menjadi CEO. Amin ya Allah. Karir admin. Kita balik ke fashion. Teman-teman kalau dengar kata fashion, selain ingat momen lebaran ya. Kira-kira apa sih yang pertama kali terlintas di pikiran teman-teman kalau ada kata retail dan fashion? Atau malah apa sih retail? Aku taunya beli baju aja gitu ya. Boleh dong tulis di kolom chat. Apa yang terlintas di pikiran teman-teman ketika mendengar kata retail dan fashion? Mana nih? Mari kita lihat. Asal milih baju. Oke. Apalagi? Kalau aku dengar kata fashion karena sejujurnya aku kalau pakai baju hitam terus kan gitu. Kalau dengar kata fashion mengelabui ya itu ya. Karena suka warna hitam karena aku pagi males mikir. Oh ya. Supaya selalu matching. Jadi nggak kelihatan bajunya sih kalau misalkan itu aja ya. Terus kan bajuku dikit ya. Jadi kalau bajuku udah habis seminggu diputar lagi gitu lah Maria, nggak ketahuan. Oh benar. Itu strategi bagus ya. Stylish dan penuh keunikan. Affordable and stylish, monokrom. Oke, jadi banyak yang ngomongin baju. Tapi ada yang nanya, retail itu sebenarnya apa sih Kak? Nah, apa sih Kak retail? Kita lihat dulu dari teman-teman dulu, kita balikin lagi ya. Boleh ya. Pasokan, menjual tanpa strategi. Menjual tanpa strategi, nanti kita bahas ya. Boleh. Affordable namun tetap slay. Slay. Retail apa retail? Belum ada yang ngomongin retail nih. Fashion. Lagi buka ChatGPT kayaknya Kak. Retail apa sih? Retail apaan? Jadi buka ChatGPT. Langsung aja kali, cabut. Oke. Retail apa sih retail? Intinya adalah jual beli ya. Yang dijual dan beli bisa dari barang atau jasa. Nah, masing-masing dari produk ini punya kekhususan atau keunikan masing-masing gitu ya. Dan tenaga kerjanya juga pasti ngikutin
Oh ya, kalau ngejual jasa berarti harus lebih ke servis. Oh. Dari servis berarti lebihnya ke komunikasi dan lain sebagainya. Kalau ke barang biasanya manufacturing, pabrik ya. Kayak misalkan dulu di pengalaman aku tidak hanya membuat baju pakaian pria khususnya, tapi juga dia menjual. Terus juga memberikan jasa customize. Jadi kayak mau bikin baju, kalau dibuat dari katalognya bingung nih. Gue suka gaya yang ini, tapi maunya warnanya ada di sini. Maka di situ dia juga membuat jasa untuk customize kayak gitu. Jadi itulah bisnis tempat kerjaku yang sebelumnya. Jadi retail adalah jenis usaha yang menjual barang. Barang dan jasa. Kayak jualan gitu ya. Ya, atau malah keduanya, Kak. Atau malah gue sekaligus saya si tempat fashion itu. Barang jadi ada yang bisa jasanya. jasa konsultasi. Iya, karena ada virtual fitting juga waktu itu. Jadi ada virtual fitting channel di mana si customer bisa, gue suka yang ini tapi pengennya modelnya kayak gini kayak gitu, ya itu bisa. Oh wow, ada yang kasih tahu nggak hari besok pakai baju apa dikasih jadwal? Biar baju aku nggak hitam terus. Boleh dulu, abis ini aku chat dulu CEO-nya ya. Kak, tolong buat ya jual jasa yang baru. Bener-bener konsultan fashion jadinya ya. Bener-bener. Oke, tapi menarik. Biasanya buat kita fashion itu kepikirannya kan tadi teman-teman beli aja tahunya, pakaian aja, beli thrifting gitu ya, penjual pakaian dan lain sebagainya buat gaya segala macam sebagai konsumen. Kita sebagai konsumen. Benar. Tapi sebenarnya industri fashion itu kayak kalau anak zaman sekarang itu kalau nggak ganti-ganti tuh bosenin. Nah, makanya ganti-ganti gaya. Ya, ganti-ganti gaya, model, warna, terus apapun di fashion itu kayak menarik ya. Terus juga bisa mengaktualisasi diri. Nah, kayak misalkan aku tiap hari kalau lagi pengen galak, mau pakai warna merah gitu ya. Tapi kalau mau kelihatan kalem kayak warna hijau, biru kalem kayak gitu. Jadi kayak fashion itu sangat menarik. Dan bisa jadi ini seperti di Indonesia ya, jadi banyak banget orang yang pengen beli baju tuh makin lama makin banyak. Dan kalau dilihat juga industrinya makin lama makin banyak juga, ya kan? Dan alhamdulillah orang-orang Indonesia juga udah mulai cinta produknya dalam negeri sendiri, gitu ya. Jadi itu yang menurut aku sih dunia fashion itu semakin menarik di Indonesia, gitu sih. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan sebenarnya justru lagi banyak ranking ya. Benar. Bukan yang aku tapi fakta dan tentu saja wah kita jadi makin real ya sebenarnya sektor apa nih yang kira-kira tuh enggak hidupku aman gitu. Fashion salah satunya atau gimana? Iya, pasti fashion salah satunya ya. Tapi dengan catatan memang si bisnis itu bisa menangkap masa depan seperti apa. Karena fashion juga tricky ya. Itu bisa berubah-ubah, bahkan ada yang 2 bulan sekali ganti session, ganti katalog, 3 bulan ganti. Nah itu trik-trik bisnis juga harus tahu. Dan harus tahu tren nanti ke dunia itu fashion seperti apa. Dari warna, dari bentuk, dan lain sebagainya. Jadi menarik, asal kita juga harus benar-benar cerdas untuk bisa menangkap kemauan pasar, kayak gitu sih. Kayaknya aku menjawab tadi ya. Ada ya. Yang ada bilang jualan baju, jualan aja nggak usah pakai strategi, tapi ternyata guys, nggak cuma asal warna hijau, biru, kuning, merah. Nah, benar. Tapi ada tadi yang membaca tren ke depan, meramal banget. Ini bukan meramal, memproyeksikan ya. Benar, zaman sekarang pengennya selalu up to date kan, jadi ya pengen beli lagi. Ketahuan kan sekarang? Oh enggak juga sih. Itu tuh lasting loh, semua pasti suka pakai itu. Kalau bingung pakai warna hitam. Kalau belum pakai warna hitam, fashion gitu. Kok jadi bingung? Berarti memang tadi kalau aku boleh simpulin ya, ternyata ini adalah industri yang sebenarnya sampai sekarang nggak ada matinya. Benar. Dan malah terus bertumbuh gitu. Benar. Terus bertumbuh nggak ada matinya, asalkan memang secara bisnis strateginya tepat dan pintar membaca. Iya, kemauan pasar. Berarti menarik ya. Kalau teman-teman pengen kerja di bidang apa nih gitu, pengen jadi admin, mulai berkarya di mana, ini jadi salah satu bisnis pilihan yang menurut aku menarik dan pasti orang pasti butuh pakaian. Gak mungkin kalau nggak pakai pakaian ya. Jadi pasti pakai pakaian. Kalau nggak tuh dikira orang yang lain kayak gitu.
Boleh nggak Kak dijelasin sedikit ya, biar kebayang nih teman-teman. Karena kan mikirnya kan kalau jual baju kan kita sebagai konsumen, ternyata kan adalah ya udah yang di toko aja, Iya. yang di etalasenya atau di stallnya atau di tempat ini lah, tempat jualannya. Tapi sebenarnya kalau kita jadi admin, terus kerja di dunia fashion atau retail, itu misalnya ya dari pagi sampai sore itu dunia kebayang nih. Jadi admin, kalau kita ngomong masalah admin dan balik lagi ke tempat aku kuliah dulu untuk belajar semuanya, jadi admin itu dibutuhkan di semua bidang sektor yang di perusahaan itu. Bisa misalkan admin, bisa adanya sekretaris, ya. Admin, bisanya cek stok, update stok. Even kalau di online shop itu si admin itu e-commerce admin gitu ya, itu ngerjainnya adalah ngupdate harga, ngupdate diskon, ngupdate kode voucher. Terus juga bisa kalau di dunia customer experience juga dia ngupdate apa ya, lebih ke promosi-promosi atau handling klien atau customer ya kayak gitu-gitu. Jadi admin itu luas banget. Bahkan kalau misalkan uang keluar pasti dicatat sama siapa? Sama admin. Jadi admin itu berpengaruh sangat luas buat suatu perusahaan gitu sih. Untuk belajar ya admin, karena jadi tahu dari operasional sampai strategi. Ya kan, kita misalnya tidak hanya cuma input, oh ya duit masuk kayak gini-gini, tapi sebenarnya setelah kita lihat laporannya ada polanya. Nah, jadi kalau kita kerjain, mungkin aku juga karena didik aku, kalau belajar nggak cuma kayak robot, tiap hari apa yang disuruh dikerjain, tapi harusnya dia juga mencerna apa yang dia kerjakan untuk apa ke depannya, dianalisis. Jadi makanya kalau CEO-nya Talensia dari admin, dia cerdas banget pasti sampai bikin training admin. Jadi dia udah bisa menangkap masa depan ya, dari situ udah. Jadi dari admin, dari dasar kita bisa lebih luas lagi dan lebih tinggi lagi jenjang karirnya.